Ya Tuhan itu ada. Dari mana kita tahu? Ya dari langit dan bumi ini siapa yang ciptakan? Gitu loh. Ya fair ya. Beda. Dengan ada Tuhan di sana. Bergulat dengan manusia. Tuhan yang kalah. Tuhan dicobai iblis. Tuhan mati di tangan ciptaannya. Tertawa lagi nanti dapat karma lagi Nora. Udah user? Kurang lagi? Aduh, Tuhan bergulat, Tuhan yang kalah. Ronde pertama, teng. Yang herannya, bukankah mereka mengatakan Tuhan itu adalah roh? Bagaimana mungkin Yakub bergulat dengan roh? Alah, user kemana kau dek? Kemana kau dek? Sehatnya kau dek? Sehatnya aku. Gitu. Ya, looking. Halo looking. Frank, Johan. Ya, halo. Halo Johan. Halo. Ya nanti ya videonya Ito Faruk dengan Oki tadi bisa ditonton di channel saya ya. Channel Nora Aritonang Channel. Nora Aritonang Channel. Saya juga nggak tahu di channel berapa ini. Ada 2 akun saya nih. Yang mana ya? Di Nora Aritenang. Oh, Nora Aritonang Channel 2. Tadi di live-kan di situ ya. Saya live-kan tadi di situ. Silakan ditonton nanti ya. Channel 2. Iya, siap Bunda. Oke. Ya, Johan, Frank. Halo Frank. Ya, halo. Frank. Halo Frank. Ya, halo. Agama apa, Bang? Selamat sore. Ya, selamat sore. Kristen. Agama apa, Bang? Kristen. Ya, Johan, agama apa? YouTube-nya ya, Bun. Iya, YouTube saya. Islam, Mbak. Belum ada Islam. laptop, insya Allah kita belikan ya. Ya. Johan, Islam. Johan. Halo, Bang. Iya. Agama apa, Bang? Bang Johan. Iya. Aduh. Halo, Bang. Bang. Allah. Bang Johan, monitor. Muslim. Islam. Ya, Bang. Kan dari tadi saya kan tanya, Abang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Halo, Bang. Enggak, cuma Lamaan jawabnya. Iya, Bang. Begini, Bang. Kita kan di sini di room diskusi, Bang. Abang naik, tapi kalau Abang lama jawabnya, sudah menyita waktu loh, Bang. Bang?
Halo Bang. Jawablah bang, sudah mau kerasukan itu. Iya, nanti saya kayak Tuhan kamu pula, kerasukan Bezebul. Ya silakan Frank, Tuhan kamu lucu. Tuhan Islam yang lucu. Loh, kamu jelaskan di dalam Kejadian tadi. Masa Tuhan bergulat sama manusia Tuhan yang kalah? Saya nggak dengar, tadi saya baru sampai. Kita buka Kejadian 32 ya. Menurut saya sih Tuhan Islam yang lucu. Kita buka Kejadian 32. Jangan kau menangis di situ. Apa dikatakan sini? Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Elohim dan manusia dan engkau menang. Ternyata Elohim kau kalah. Masa bisa Tuhan bergulat dengan manusia Tuhan yang kalah? Gitu ya. Loh, Kejadian 32 itu nggak kayak gitu. Tuhan kau bergumul. Maksudnya kalah ya Tuhan ya. Turunlah kau. Janganlah kau buat gaya-gaya kau itu sama seperti gayanya siapa? Gayanya manusia pemakan babi. Manusia pemakan babi seperti itu. Ya. Malu maunya ya, harusnya malu ya. Tuhan dicobai. Tuhan bergulat. Tuhan mati di tangan manusia. Ini Tuhan-Tuhanan atau Tuhan-Tuhantu? Itu loh. Ngeri kali. Nggak ada istimewanya Tuhan kamu gitu loh. Nggak ada istimewanya. Kenapa saya katakan tidak ada istimewanya? Bergulat dia kalah. Dicobai iblis. Ya kan? Duh. Tuhan ditampar. Aduh, bahaya. Ya, Fadlan Gerandong. Halo, Kadrun. Halo pemakan babi. Iya, muka cacat. Sehat? Sehat kau, Dek? Sehat, penyembah cacat. Penyembah cacat? Iya. Tuhan kamu gimana? Tuhan kamu? Tuhan saya ya bagus. Apa bagusnya? Nembus dosa manusia. Bukan kayak si Muhammad. Tuhan Iya. kamu bagaimana caranya? Bagaimana caranya Tuhan kamu menebus dosa? Dia diturunkan sama diutus Bapa untuk menebus dosa manusia. Iya, bagaimana caranya Tuhan kamu menebus dosa? Apa? Bagaimana caranya? Ya dia diutus sama Bapa. Saya tanya, bagaimana cara Tuhan kamu menebus dosa manusia, Dek? Menebus dosa manusia? Ya, bagaimana caranya? Kan saya bilang tadi dia diutus sama Bapa untuk Nah, untuk menebus dosa manusia kan, Dek? Ya. Bagaimana caranya dia menebus dosa? Mati di kayu salib. Sebelum mati dia diapain? Sebelum mati, maksudnya apa sih? Dia diludahin. Iya, diludahi sama Dia orang-orang Cina. ditampar. Iya. Dia dicambuk. Dia diutus. Butus. Saya nggak tanya diutus, adekku sayang. Sebelum dia disalibkan, dia diludahin, Dek. Iya. Dia ditampar. Dia dicambuk. Iya. Dia dikasih mahkota duri. Iya. Pakaiannya dirobek-robek, Dek. Nah, seandainya itu terjadi sama bapak kau terima nggak? Kita ke logika aja. Ya kan, ini kan logika, Dek. Logika. Itu kan Bapakmu Tuhan, bukan sebentar, orang Dek. tua. Sebentar, Dek. Sebentar. Begini, bapakmu sebelum dihukum mati oleh pemerintah, oleh hakim, nah, dia itu ditampar. Dia dicambuk. Dia diludahin. Dia ditelanjangi.
Dia dikasih mahkota duri. Kira-kira kau terima nggak? Dia kan Tuhan, dia kan mau nembus dosa manusia. Enggak, ini bukan. Saya tanya ini ke manusiamu dulu, ke bapakmu. Kau terima nggak kalau bapakmu digituin? Ya enggak lah. Nah, ke manusia saja bapakmu yang adalah Tuhan, nggak kau terima, apalagi ke Tuhan. Kenapa kalau ke Tuhan kau terima, sementara ke Nggak manusia nyambung. kau nggak terima? Belum nggak nyambung. Nyambung loh, Dek. Kenapa? Ya, tanya sekarang ya. Begini, Dek. Tanya. Begini, Dek. Nah, kalau saya katakan, kenapa ada Tuhan ditampar, ada Tuhan dicambuk, ada Tuhan ditelanjangi? Itu ke manusia saja, Dek. Jangan dulu ke Tuhan ya. Tuhan itu kan entitas tertinggi yang memiliki sifat kemahaan. Jangankan ke Tuhan dulu, ke manusia saja itu sudah tidak baik. Itu sudah tidak boleh. Itu suatu penghinaan. Bayangkan penghinaan. Dihukum mati harus ditelanjangi dulu. Ditampar, dicambuk, diludahin. Itu suatu penghinaan. Apalagi kalau ke Tuhan. Kenapa kalian mau Tuhan kalian dihina? Bapak kau saja digituin kok nggak terima, Dek. Ini malahan ke Tuhanmu loh. Ya utusan Bapak, Lolot. Memang utusan, Dek. Sehingga Al-Quran sajalah yang memuliakan Nabi Isa atau yang kalian katakan adalah Yesus. Memuliakan. Sebentar. Ya. Kalau saya katakan bapak kau suka melonte, kau tidak akan terima. Pasti kau tidak akan terima, Dek. Buktinya aja sih nggak dengar. Si Muhammad aja ngawini bocil. Dengar, itu terserah kamu. Saya tidak lari ke situ, Dek. Bapak kau saja kalau kukatakan melonte, kau tidak akan terima. Apalagi Allah yang mengutus nabinya. Seorang nabi dan rasul itu dimuliakan, Dek. Karena mereka adalah orang pilihan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Oh, jadi Bagaimana mungkin? Sebentar, Dek. Bagaimana mungkin, Dek, orang yang dimuliakan oleh Tuhan itu dihinakan? Kalian yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Aku mengasihi anak saya. Jadi ketika ada orang yang menampar anak saya, wajar kalau ibunya mengamuk. Karena apa? Karena ibunya sayang kepada anak. Jangankan manusia, Dek. Binatang saja, ya, dia akan melindungi anaknya. Apalagi Tuhan. Tuhan mengutus hambanya yang dijadikan nabi dan rasul, terus kalian menghinakan. Dengan cara apa? Ada seorang nabi, dia dikutuk, baru digantung di kayu salib. Kamu tahu nggak apa arti simbol salib, Dek? Kamu tahu arti simbol salib? Simbol salib kalau menurut orang Yahudi adalah simbol kutukan. Jadi orang yang disalibkan di kayu salib adalah seorang penjahat yang kejahatannya itu sangat besar dan dianggap orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Saya bacakan di sama kau ya, sebentar. Ini datanya, Dek. Ini datanya. Sebentar ya, Dek ya. Kita pelan-pelan ya, Dek ya. itu kan menurut Yahudi. Loh, Yesus bukannya orang Yahudi, Dek. Jadi kamu membuat Yesus ini bangsa Yunani apa bangsa Yahudi? Kalau kamu mengatakan itu kaum Yahudi, berarti Yesus yang ada di dalam Bible kamu orang Yunani. Berarti ibunya Yesus Yunani. Bapaknya, loh, kamu jangan begitu ya. Sebentar. Nih. Itu kan hukuman raja dulu. Kan Yesus kan dulu gitu dihukum, disalib. Betul, Dek. Sekarang saya tanya, ya kan? Bentar ya. Orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Nih, saya buka datanya nih, biar kita tidak apa. Hujan di sini, jaringan jelek. Nih ya. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Penguburan orang yang dihukum mati. Kalau kamu katakan itu adalah orang Yahudi, jangan lupa
Yesus itu orang Yahudi. Ya, Iya, bukan orang Yunani, Dek. Yesus orang Yahudi, Dek, bukan Yunani, Dek. Nanti tertampol juga kau, Dek. Ternyata Yesus yang kalian sembah itu adalah orang Yunani. Versinya dari Paulus. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Yesus kan dihukum mati tuh. Lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Tahu nggak siapa yang ngukum Yesus? Saya tidak tanya menghukum, Dek. Saya tanya, apakah Yesus tergantung di kayu salib? Ya, raja yang hukumnya siapa? Apakah Yesus terkutuk? Enggak. Dia kan Galatia dihukum 3:13 mau kita buka, Dek? Dihukum Oke, orang kita buka Yahudi. ya. Galatia 13. Ya, Dek ya. Kamu kurang baca Bible kau, Dek. Kau apain lah Bible kau, Dek? Aduh. Al-Quran Malah itu kau pakai. keteki. Ya, Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaan kakak, apakah Yesus digantung di kayu salib? Iya. Nah, bunyi ayat ini, terkutuk orang yang digantung di kayu salib. Apakah Yesusmu terkutuk? Enggak, itu kan dulu hukuman raja-raja dulu. Saya bertanya, apakah Yesus digantung di kayu salib, Dek? Enggak. Iya. Tar. Nah, di dalam Galatia 3:13 katakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apakah Yesus digantung pada kayu salib? Iya. Berarti apakah Yesus terkutuk? Iya. Ya. Siapa yang Enggak. mengutuk? Dia kan dihukum raja. Dia dihukum raja. Tahu nggak siapa yang hukum rajanya? Oke. Yesus dihukum Iya, oleh raja. Yesus dihukum oleh raja, Raja Kayafas. Itu dengan cara apa, Dek? Coba ulang nggak? Yesus dihukum oleh Raja Pontius Pilatus. Kaisar Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati juga sama dia. Dengan cara apa Yesus dihukum mati? Salib. Disalib. Nah, tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Apakah Yesus terkutuk? Bukan, dia kan dihukum raja itu. Raja itu. Iya, Dek. Raja yang menghukum Yesus. Raja yang menghukum Yesus dengan cara apa, Dek? Disalib. Nah, kalau Yesus dihukum dengan cara disalib, ada ayat tertulis. Orang yang disalibkan pada kayu salib itu adalah orang terkutuk. Sesuai Galatia Itu kan- 3:13. Itu kan apa? Hukuman orang-orang dulu yang berdosa besar. Kan Yesus kan disalib. Gak gara-gara Gara-gara apa, Dek? tebus dosa manusia. Sekarang masalahnya karena apa Yesus disalibkan? Enggak, saya tanya, Dek. Yang kakak tanya, bagi orang yang dihukum mati disalibkan di kayu salib, itu adalah terkutuk menurut Galatia 3:13. Salah satu yang dihukum mati disalibkan adalah Yesus. Pertanyaan kakak, Yesus terkutuk enggak? Enggak. Jarang saya nanya. Bagaimana mungkin kamu bertanya sama kakak, Dek? Tapi Sementara katanya kejujuran kau nggak mau kau ucapkan. Sudah tertulis di dalam Bible kau sendiri. Galatia 3:13 adalah tulisan dari rasulmu yang bernama Paulus. Paulus
digantung di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Terus kau bilang itu adalah hukuman orang Yahudi zaman dahulu. Terus Galatia ini berarti gak sejaman dong dengan Yesus? Apa di mana duluan? Paulus apa Yesus? Yesus. Ya udah. Sementara Paulus mengatakan orang yang terkutuk di kayu salib itu orang yang digantung di kayu salib itu adalah orang terkutuk. Salah satunya Yesus, karena Yesus disalibkan. Apakah kau terima Yesus terkutuk? Enggak. Kenapa kau nggak terima? Dia karena dia Tuhan. Jadi nggak mungkin terkutuk kan, Dek? Enggak lah. Nah, kalau kau tidak menerima Yesus terkutuk, apakah kau masih mengimani tulisannya Paulus? Kau imani nggak tulisan Paulus? Yang mana itu? Tulisan mana? Terkutuklah yang digantung di kayu salib. Kan itu hukuman dulu, lolot. Kalau hukuman dulu, kenapa ditulis oleh Paulus? Iya, itu kan kelasnya dulu. Kalau saya nggak tahu itu, karena saya belum. Iya, sekarang saya bertanya. Kalau saya belum banyak kali belajar. Kau belum belajar, Dek? Saya bertanya. Kenapa utusan Allah Nabi Muhammad bisa kena sihir? Padahal dia kan utusan Allah. Loh, jangankan Nabi Muhammad, sekelas Tuhan saja bisa ditampar loh, Dek. Iya, tapi kok bisa tertipu? Dek, apa kok? Dek, begini loh, Dek. Begini loh, Dek, ya. Kakak kasih tau sama kau, Dek. Padahal bagaimana bisa Nabi Muhammad kena sihir? Padahal Nabi Muhammad adalah utusan. Nah, kutanya kau, apakah utusan itu adalah Tuhan, Dek? Enggak. Nah, kalau utusan bukan Tuhan, apakah wajar kalau manusia kena sihir, manusia ditampar, manusia digebukin, wajar nggak? Ya, tapi katanya utusan Allah. Loh, saya tanya, apakah utusan itu, yang manusia itu wajar nggak kalau dia ditampar, dia dipukulin, dia kena sihir, kena santet, wajar nggak? Wajar nggak manusia seperti itu? Bentar dulu ya, bentar. Wajar nggak, Dek? Kakak tanya. Enggak. Wajar. Apa? Sekarang kutanya, Dek. Kutanya dulu sama kau. Aduh, Kismono noise-nya. Sekarang kutanya dulu sama kau, Dek. Kalau kau ditampar, dipukul, wajar nggak kalau kau ditampar, dipukul sebagai seorang manusia? Enggak wajar. Nggak wajar? Nggak wajar? Ya, kan saya bukan. Dek, saya nggak tanya kau utusan atau tidak, Dek. Kalau kau diutus bapakmu, kau tetap dikatakan utusan. Masalahnya saya bertanya di sini, Dek. Kau kan seorang manusia. Kalau kau ditampar, dipukul, wajar tidak, Dek? Wajar tidak? Enggak. Jadi mama kau nggak pernah nampar kau, mukul kau waktu kecil? Ya kalau orang lain nampar ya nggak wajar. Saya tanya bukan orang lain atau siapapun, Dek. Kalau kau dipukul, disentil, misalnya disantet, wajar nggak kalau kau digituin karena kau manusia? Ya ampun, susah kali paham ya. Wajar kan? Tapi kalau imannya kuat nggak disantet. Sekarang bukan masalah imannya kuat, Dek. Kan kau kan nggak bilang wajar nggak manusia disantet kalau imannya kuat. Sekarang bukan soal imannya kuat, Dek. Tuhan kamu aja bisa dicoba iblis kok, sekelas Tuhan. Maksud kakak itu, kakak membandingkan level manusia dengan level Tuhan, Dek. Nabi Muhammad itu manusia biasa, bukan Tuhan. Kalaupun dia disihir, dia diracun,
Itu wajar karena dia manusia. Lah, kalau Tuhan kamu ditampar, ditombak, terus Tuhan kamu disalibkan, dia mati pula. Kemana pemikiranmu, Dek? Ada Tuhan yang mati. Begini deh ya, manusia mati itu wajar. Binatang mati itu wajar. Kalau Tuhan mati itu bagaimana deh kira-kira? Kurang ajar atau enggak tuh? Ada yang matikan Tuhan tuh? Kurang ajar kan? Kurang ajar. Iyalah deh, kurang ajar. Kan utusan Bapa, bolot. Nah, Yesus utusan Bapa, dia Tuhan bukan? Tuhan. Nah, Tuhan bisa mati? Tahu Tritunggal? Saya tidak tanya Tritunggal, Dek. Saya tanya Tuhan bisa mati nggak? Tuhan bisa mati nggak? Bisa aja, dia kan nembus dosa manusia. Oh, jadi menurutmu Tuhan bisa mati? Kan dia utusan. Oke, Mana saya bicara coba tanya Tuhan? ya. Saya tanya ya. Saya tanya dulu ini ya. Ini mana terpintar dia? Dari Gemini. Dulu. Mohon maaf, saya tidak... Apakah Tuhan bisa mati? Tolong jelaskan pada saya. mengerti maksud Anda. Bisakah Anda Sebentar. menjelaskan lebih lanjut? Oke. Saya mau bertanya kepadamu, apakah Tuhan bisa mati? Konsep kematian Tuhan berbeda-beda tergantung kepercayaan masing-masing. Dalam beberapa agama, Tuhan dianggap abadi dan tidak bisa mati. Hanya Oten yang menganggap Dia Tuhan bisa mati. Dia bangkit lagi pada hari ketiga. Hanya Oten yang menganggap Tuhan bisa mati. Iya, Oke, aku dia tanya. bangkit. Sebentar. Aku jadi senang ini. Sebentar. Di agama apa Tuhan bisa mati? Dalam agama Kristen, khususnya Katolik dan Protestan, ada konsep bahwa Yesus Kristus yang dianggap sebagai Tuhan mati di kayu salib. Ya, dengar. Hanya Kristen. Bila ketawa, dengar dulu. Oke, Dek. Apa, Dek? Dia kan bangkit pada hari ketiga, bukan kayak si Mamat masih di kuburan sampai sekarang. Saya tanya dulu ya. Apakah Tuhan bisa mati lalu dia bisa bangkit lagi? Kira-kira agama apa ya Gemini? Coba jelaskan sama saya dong. Konsep Tuhan mati dan bangkit lagi memang unik dan tidak ditemukan di semua agama. Unik? Dalam agama Kristen, khususnya Katolik dan Protestan, Yesus Kristus diyakini mati di kayu salib dan bangkit kembali. Kebangkitan ini dirayakan sebagai Paskah dan dianggap sebagai bukti keilahian Yesus dan kemenangan atas dosa dan kematian. Si Mamat tuh, gak kayak si Mamat. Hanya Kristen. Aduh, Dek, ya. Iya, Kalau tapi kamu gak kayak si mau Mamat. menghujat, Dengar. Gak. kalau mau menghujat gak usah di room ini, ya. Itu sudah menunjukkan kebotolanmu, Dek. Kakak tuh udah baik-baik menerima kau. Bertanya, apakah yang di kayu salib itu Tuhan kamu? Iya. Apakah dia terkutuk? Tidak. Kau saja dalam hati kecilmu tidak menerima. Tidak menerima kalau Tuhan kamu dikutuk. Tidak menerima. Hati kecil kamu saja tidak menerima adikku sayang. Gitu loh. Ya. Ya, Ali. Nora, kamu masih mentah banget pemahamanmu, Nora. Kamu mau senggol Tuhannya orang lain, nggak mau disenggol. Apakah ada Tuhan yang terkutuk? Tolong jawab dong, Gemini. Kekuasaan yang saya minta. Yang dianggap sebagai Tuhan atau dewa yang terkutuk. Misalnya, dalam mitologi Yunani, ada dewa bernama Hades yang menguasai dunia bawah dan dianggap sebagai sosok yang menakutkan. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang Hades atau tokoh lain yang dianggap terkutuk? Inikah? Coba tanya. Ya, silahkan jelaskan kalau ada Tuhan yang terkutuk.
Dalam beberapa mitologi, ada dewa-dewa yang dikutuk atau dihukum karena kesalahan mereka. Misalnya, dalam mitologi Yunani, Dewa Atlas dihukum untuk selamanya. Atlas atau dewa lain yang dikutuk? Jadi, yang sebenarnya dikutuk itu dewa, bukan Tuhan. Benar? Benar sekali. Dalam mitologi, dewa-dewa seringkali digambarkan memiliki sifat dan kelemahan seperti manusia, sehingga mereka bisa dikutuk atau dihukum. Berbeda dengan konsep Tuhan dalam agama monoteistik, yang biasanya Oh, Gemini, I love you, Gemini. Jelaskan kepada saya, dewa peradaban apa yang sering dikutuk? Dalam mitologi Yunani, banyak dewa Yunani! dihukum karena melanggar aturan atau menentang kekuasaan dewa yang lebih tinggi. Contohnya, Prometheus dikutuk oleh Zeus karena memberikan api kepada manusia. Zeus! Sisyphus dihukum untuk mendorong batu besar ke atas bukit selamanya. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang kutukan dewa-dewa Yunani? Jadi Alkitab dalam Perjanjian Baru apakah menyangkut tentang dewa peradaban Yunani kuno? Tidak, Alkitab Perjanjian Baru tidak secara langsung membahas dewa Yunani kuno. Fokus utama Perjanjian Baru adalah tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus, serta perkembangan agama Kristen awal. Oke, kira-kira siapa yang lahir tanggal 25 Desember? Tanggal 25 Desember dirayakan sebagai hari kelahiran Yesus Kristus, tokoh sentral dalam agama Kristen. Apakah ada tercatat secara letterleg bahwa tanggal 25 Desember ada kelahiran Yesus? Tidak ada catatan sejarah yang pasti mengenai tanggal kelahiran Yesus. Tanggal 25 Desember dan Gereja Barat untuk merayakan Natal. Oh, jadi kalau menurut peradaban Yunani kuno, dewa siapa yang lahir tanggal 25 Desember? Dalam mitologi Yunani, tidak ada dewa yang secara khusus dirayakan kelahirannya pada tanggal 25 Desember. Namun, ada perayaan titik balik matahari musim dingin yang bertepatan dengan tanggal tersebut, yang mungkin memiliki makna religius bagi beberapa orang Yunani kuno. Oh, jadi tanggal 25 Desember adalah dewa matahari. Dalam beberapa tradisi kuno, tanggal 25 Desember memang dikaitkan dengan perayaan Dewa Matahari. Santai saja lah. Oh my God. Ketawa-ketawa. Oh my God. Yang tidak tahu ketawa. Aduh, Minum obat Gemini. dulu kau lah. Kayak sudah masuk jin di otak. Kau nggak dengar kata dia, tidak ada Tuhan yang terkutuk, yang ada dewa terkutuk. Jadi Kita kira-kira, diskusi. iya, Diskusi kita iya, berdua. Jen. Jadi kira-kira yang di kayu salib yang dikutuk itu dewa apa Tuhan? Kita dengarkan lagi sedikit lagi ya. Adakah Tuhan yang terkutuk? Silakan jawab. Dalam beberapa mitologi kuno, ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai dewa atau dewi yang terkutuk. Misalnya, dalam mitologi Yunani, ada dewa bernama Hades yang menguasai dunia bawah dan dianggap sebagai sosok yang menakutkan. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang... Ini saya tidak akan menyinggung ya, seandainya dikatakan dewa-dewa itu bukan dari peradaban Yunani. Karena nggak ada urusannya dengan kita, dengan Kristen. Tapi masalahnya Bible menggunakan bahasa Yunani. Kembali ke Loptet. Nah, Kembali ke laptop kira-kira saja. yang dikutuk di Nggak kayu usah panjang salib lebar bro. dewa apa Bro, Tuhan? Say. Say, Sudah jangan nggak usah panjang kau lebar. itu noise loh. Kau tuh kita noise berbicara loh. dulu. Gak kedengaran suaramu, noise. Wah, ya. Jadi, dalam beberapa mitologi kuno, ada tokoh-tokoh yang dianggap sebagai dewa atau dewi yang terkutuk. Misalnya dalam mitologi Yunani, ada dewa bernama Hades
kita buka, diam dulu sebentar. Oke. Kita buka Hades ya, dan dianggap sebagai sosok yang menakutkan. Ayo kita kaji ini, saya suka ini. Biar tidak apa ya, sebentar. Kamu noise, sebentar dulu, selesaikan dulu terahim di sana ya. Oke, sebentar ya. Oke, kita buka ya ini ya, saya bacakan ini. Ini ya. Dalam Alkitab, kerajaan maut atau alam maut merujuk pada tempat atau keadaan setelah kematian. Tempat di mana orang mati berada sebelum kebangkitan. Istilah ini seringkali ditani Hades. Meskipun kadang-kadang disamakan dengan neraka, Alkitab menjelaskan bahwa kerajaan maut adalah tempat umum bagi orang mati, baik yang saleh maupun yang jahat sebelum penghakiman terakhir. Oke, kita buka ya. Oke, kita buka ya. Pada waktu Yesus memberitahukan dia akan mati dan turun dalam kerajaan maut selama 3 hari. Pertanyaannya, ngapain Yesus di Hades? Untuk apa Yesus di Hades? Fadlan, untuk apa Yesus di Hades? Turun dalam kerajaan maut yang disebut Hades. Untuk apa? Oke, kita baca dari Alkitab Sabda. Turun ke dalam kerajaan maut. Ini dari Alkitab Sabda ya. Kendati ajaran tentang Kristus turun ke neraka atau ke dalam kerajaan maut memang berakar kuat dalam pengakuan-pengakuan imam Kristen paling kuno, pertama kali muncul pada abad 4 dalam rumusan-rumusan melawan Arius. Tapi sebenarnya buktinya dalam kitab suci minim sekali. Hal ini disebut hanya 2 kali dalam 1 Petrus 3 nomor 19, 1 Petrus 4 nomor 6. Dan disinggung secara tak langsung dalam 2 ayat lain, Kisah Para Rasul 2 nomor 27, Roma 10 nomor 7. Yang menafsir ulang ayat-ayat perjanjian lama yaitu Mazmur 16 dalam Kisah dan Ulangan 30. Tidaklah pasti apakah turun ke neraka lah yang dimaksud dalam Efesus 4 nomor 9. Sebab pengertian ayat-ayat ini yang baik ialah bahwa artinya sejajar dengan Filipi 2 nomor 6. Nah, pemakaian 2 kali dalam surat Petrus adalah lebih langsung. Tapi tidak jelas apa maksudnya. Kait naskah ayat pertama adalah kesejajaran penderitaan Kristus. Nah, sekarang ahli-ahli lain menafsirkan orang-orang mati dengan pengertian orang-orang mati secara rohani, dan pandangan ketiga menghubungkan ayat ini diurutkan di bawah hidup, yaitu kepenuhan hidup datang dari Elohim yang ditandai dengan kata Zozi, diperhadapkan dengan hidup manusia yang untuk sementara saja terkandung dalam kata kerja bio. Nah, ini penjabarannya. Nantilah ada linknya ini. Nah, sekarang Yesus turun dalam kerajaan maut mau ngapain? Kerajaan maut kalau bahasa Yunaninya adalah apa? Hades. Nah, di dalam mitologi Yunani, dewa yang terkutuk di alam bawah itu adalah Hades. Ngapain Yesus ke Hades? Untuk apa Yesus ke Hades? Jala-jala maka kaca. Silakan naik, jelaskan sama saya. Ngapain Yesus ke Hades? Vicky, noise sekali Anda Vicky. Ya, silakan Ali, jelaskan sama saya ngapain Yesus ke Hades? Ali, jelaskan sama saya ngapain Yesus ke Hades?
Iya, karena dia adalah penguasa dunia dan akhirat. Seperti Quranmu juga ngomong Isa begitu, penguasa dunia dan akhirat. Berkuasa. Siapa bilang? Enggak, Iya, di bagaimana Quranmu juga ngomong bagaimana begitu. mungkin dia masuk Kamu ke dalam pelajari, neraka? kamu pelajari Saya Isa bertanya, begitu. ngapain dia masuk ke dalam lubang neraka? Loh, terus bisa diangkat ke surga nggak? Dia turun di neraka ya di bumi. Enggak, saya tanya ngapain dia ke neraka? Sebentar ya, saya cari ayatnya biar kamu pinter dikit. Oke. Bentar. Oke. Iya. Kamu baca di Ibrani 2 ayat 14. Baca. Kematian Yesus di salib itu mengalahkan kuasa iblis, ya. Saya baca, kamu baca di Ibrani 2, ya. Baca. Kamu nggak pernah baca ayat ini, ya? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia itu, Yesus itu juga menjadi sama dengan mereka, bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, Yang ia berkuasa atas maut siapa? membebaskan mereka yang seumur Sudah. hidupnya berada dalam perhambaan oleh takut kepada maut. Ya. Saya bertanya, yang Artinya berkuasa apa? atas mereka itu, berkuasa atas Ya, maut itu sekarang. siapa? Ya sekarang dengan bukti kematian Berkuasa Yesus atas yang turun, saya dia itu bertanya berkuasa mengalahkan atas kuasa maut. iblis. Kamu tahu nggak? Loh, kamu itu Berkuasa atas maut itu siapa yang saya tanya? kamu kan nanya. Loh, sekarang saya tanya, Yesus Berkuasa itu atas bangkit maut itu nggak? siapa? Sekarang saya Berkuasa tanya, atas Yesus maut. bangkit dari kematiannya enggak? Sekarang saya tanya, berkuasa atas maut di dalam Iya. Ibrani 2 nomor 14 itu siapa? Ya karena tadinya iblis. Tidak tanya. Sebentar. Siapa? Loh, kamu tanya apa Siapa? enggak? Tadinya iblis. Tadinya iblis. Loh, kamu kan Jadi tadinya Yesus dikalahkan iblis, oleh tapi iblis. oleh karena kematian Yesus di kayu salib dan bisa bangkit lagi, itu Saya tidak tanya artinya bangkit. apa? Sekarang menjawab pertanyaan saya. Yesus mati nggak? Loh, Yesus nggak mati. Yesus nggak mati. Oh, jadi selama 3 hari dia Itu baik-baik aja manusia. gitu. Jadi gini ya, Nora, Oh, dia saya jelasin ngeprank ke ya? kamu. Dia Yesus ngeprank ya? Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Saya tidak tanya Tahu. sepenuhnya apa. Ya, saya harus tanya jelaskan begini. ke kamu karena kamu selama itu dia botol. 3 hari, selama itu- 3 hari, iya, selama Ya, 3 hari dia dia mati itu- atau tidak, Bang? Nah, Oh, dia dia kematian, mati apa enggak, iya, Om? dia juga memberikan pengharapan kepada orang-orang yang Saya percaya tidak sebelum dia tanya. lahir. Selama Kan ada dia orang-orang percaya. Dia selama 3 saya hari tahu. itu. Gini, Dia kamu selama tahu nggak? 3 hari. Tunggulah, Bang. Jangan kita Itu kayak kan- gini kalau diskusi, ya. Saya menerima Bang, kau. jangan Kalau gitu. tidak saya turunkan. Kamu kasih Makanya waktu saya nggak? tanya, Kamu kasih waktu selama nggak? ya pertanyaan saya begini, Ya, selama oke. 3 hari di dalam goa, dia mati atau tidak? Dia tidak mati kan dia turun ke kerajaan maut. Tadi kamu bilang turun ke kerajaan maut enggak? Oh, berarti Yesus tidak mati. Turun ke kerajaan maut, ngerti nggak? Enggak Saya mati, tidak enggak tanya mati. turun. Oh, Enggak, berarti dia Yusuf waktu itu 3 hari itu ya. Hah? Gini, Hah? 3 hari itu bukan nggak ada kerjaan Yesus itu nggak ada. Dia turun ke kerajaan maut. Kamu tadi juga ngomong kan? Tadi kamu ngomong loh. Kamu ketawa-ketawa kayak orang gila. Kamu ada DGJ ya? Kamu DGJ loh. Ini kayaknya kamu DGJ.
yang disalib di sebelahnya dia mengatakan apa? Kamu bersama-sama dengan saya di Firdaus. Kamu tahu setelah ada Yesus itu tempat perhentiannya adalah penantian adalah Firdaus. Sebelumnya itu di Hades. Kamu juga sudah tahu itu. Gini ya, pertanyaan seperti kamu ini, pertanyaan sepele. Kamu tanya AI aja, AI sudah bisa jawab. Kamu tahu nggak? Diam dulu. Ya diam dulu Pak. Ya, saya. Kamu itu nggak jujur, jawabnya cuma separuh-paruh terus ketawa kayak orang. Enggak. Saya kan tadi kan bertanya. Saya kan bertanya, apakah Yesus mati? Kau jawab tidak tadi kan? Kan kau jawab tidak kan? Terus tidak. Yesus tidak mati. Dengarkan saya ya. Oke, diam. Nah, Yohanes 20 dengarkan dulu saya baca biar enak. Sebentar dulu Bang. Diam dulu, kok dari tadi ngomong saya sudah diam. Kok tidak turun kau? Oke, diam. Kamu ngomong apa deh? Kebangkitan Yesus. Kau bilang Yesus tidak mati kan? Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus dan murid yang lain dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Berarti Yesus waktu dikuburkan itu sebenarnya Yesus belum mati. Saya jawab boleh nggak? Saya jawab sudah. Kamu udah bertanya sudah? Saya jawab ya. Yesus belum mati. Tadi saya sudah mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah juga. Karena apa? Kamu tahu Yesus itu bisa menghapus dosa, mengampuni dosa manusia. Siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Itu Allah sendiri. Lari kemana-mana. Itu adalah ada di Markus pada waktu dia menyembuhkan orang lumpuh. Dia menyatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kalau bukan ini ya. Ya, sebentar. Ya, ini saya tunjukkan dia. Kau kan katanya mengatakan Bang Ali, Om. Kau mengatakan Yesus tidak mati. Nah, ini saya tunjukkan kemanusiaannya dia mati sebagai manusia dia mati. Kedua malaikat itu bertanya kepadanya, Ibu, kenapa menangis? Maria menjawab, orang-orang sudah Yesus jadi Islam mati dalam 3 hari. Apakah Yesus mati dalam 3 hari, Bang? Tidak, dia turun ke kerajaan maut. Kamu juga sudah turun ke kerajaan maut. Untuk apa? Yang saya baca untuk ini menyelamatkan orang-orang yang saya baca ini apa? Orang-orang suci sebelum dia gitu loh. Orang itu sudah mengambil mayat Tuhan. Pertanyaan saya, mayat Tuhan Yesus, apakah mayat disematkan kepada orang hidup atau orang mati? Ya, gini saya ngomong ya, Yesus 3 hari itu untuk menyelamatkan siapa? Kan banyak orang-orang percaya. Nah, kan kamu ketawa-ketawa kayak orang gila kan? Saya bertanya. Ya kan saya mau jawab. Loh, kata mayat diberikan kepada yang sudah mati, manusia yang sudah mati atau masih hidup. Yang nyebut siapa mayat? Kok kenapa? Saya tidak tahu. Kan malaikat bertanya kepada makanya dengarkan kamu ya, saya baca ya, Bang. Kamu udah berkali-kali itu blunder. Pengetahuanmu itu cepat. Kalau baca ditanyakan, malaikat itu bertanya, Ibu, mengapa menangis? Maria menjawab, Tuhan saya sudah diambil. Dia dengar dulu, Tuhan saya dengar. Orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan saya. Pertanyaan saya, kata mayat itu diberikan kepada yang masih hidup apa yang sudah mati? Karena Maria Magdalena itu tidak tahu. Saya tidak tanya karena. Yang saya tanya kepada orang hidup apa
orang Yang nyebut mati, siapa? mayat. Yang menyebut, apakah Yesus menyebut itu mayatku gitu? Apakah Yesus yang menyebut? Kalau Kan sebut sering Yesus sekali. mayatku, Gini. berarti Yesus. Enggak, kan enggak ada yang Bang. saya bilang Maaf ya. nggak ngeprank, kan saya sudah bilang. Saya Loh, tidak mati loh, weh. loh, pada Weh, saat saya tidak ini, mati. kamu kan dari tadi, logikamu sebenarnya berapa sih logikamu itu? Ya, kayak orang gila, ketawamu itu kayak orang ODGJ. Kamu Ini perlu ya, periksa ini loh kamu. untuk saudara-saudara saya yang di bawah, tolong ya. Pertanyaan tanda ada ayatnya. apa Semua kalian ada. sama saya? Coba pilih. Jangan percaya itu kepada Nora. diberikan, Ya. mayat itu diberikan, kata itu Bukan diberikan tadi kepada pertanyaanmu A, kenapa turun ke orang Hades hidup, tiba-tiba setelah orang dijawab hidup, kamu lari. B, orang mati. Coba, orang Kamu- hidup apa orang mati? Kamu kan sudah ngomong. Emang mayatnya ada nggak? Mayatnya ada nggak? Sekarang saya tanya, mayatnya ini terus mayatnya ada nggak? Ayo, di mana mayatnya? Mayatnya ada nggak? Bisa jawab nggak kamu? Nggak bisa jawab. Mayatnya nggak ada, kecuali kalau mayatnya ada tuh. Ini yang baru enak. Mayat, kata mayat diberikan kepada A orang hidup, B orang mati. Nah, yang di bawah saja pakai akal, Pak. Kau sudah tua bangka gini, nggak bisa berpikir kau. Orang mati disebut mayat, binatang mati disebut bangkai, Pak. Tuhan mati disebut mayit. Aduh, ya Allah. Ya begitu ya. Manusia mati disebut mayat, Pak. Binatang mati disebut bangke, Pak. Ya? Aduh, ya. Lucu kali lah, Pak, Bapak kemana, Pak? 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 Gimana kamu ya? Kalau ada kan? Apa? Kamu kalau nanya ada orang jawab, ya jangan di mute. Kan ketawa aja, ketawamu kayak orang gila. Kamu ada gangguan loh. Kamu ada gangguan. Kamu periksa. Ya, kalau pertanyaan-pertanyaan simpel seperti ini, kamu tanya AI seperti yang tadi, diselesaikan jawabannya, kamu dengerin baik. Oke. Jangan Saya untuk tanya ya. menghina Saya tanya ya. dan Oke, menghujat diam. agama Makanya diam. orang lain. Jangan Oke, menghujat. diam. Saya tanya sama AI. Oke, saya tanya. Nih, kamu Oke. dijelaskan. Diam dulu Kamu dong, Pak. Untuk Sebentar dulu. apa Yesus turun ke Ya kerajaan maut? sebentar dulu. Itu. Kata mayat itu diberikan kepada yang mati apa yang hidup? Nah kan, kamu pertanyaannya kan beda lagi. Kenapa Yesus turun ke Hades gitu tanyanya? Kamu ada jawaban lengkap. Kata Apakah mayat Allahmu jadi diberikan kepada yang mati apa yang hidup? Kalau kamu jadi saksi nikah Muhammad yang mesum, Dalam gitu. Islam, Coba. jenazah memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang yang masih hidup. Hak Nah, itulah kebinatangannya. Itulah yang tadi binatangnya. Itulah yang binatangnya manusia pemakan babi. Manusia pemakan babi, otaknya akan menjadi babi. Hidupnya seperti babi, karena babi nggak ada aturan. Gitu. Ya, kalau sudah tidak bisa menjawab, bagaimana mungkin yang mati di kayu salib, kau katakan itu tidak mati. Berarti Tuhan kau ngeprank. Bohong-bohongin, nipu. Dia ternyata tidak mati, tapi pura-pura mati. Gitu, kau sendiri yang ngomong. Sementara saya tunjukkan data di dalam Yohanes 20, dikatakan Maria Magdalena, ada yang mencuri mayat Tuhan. Kata mayat itu orang yang sudah mati.
Gitu dong. Terus kau menghujat di sini. Heran ya, mereka menghujat dengan pernikahan baginda Rasulullah. Tapi tidak heran kalau ada manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria kan melahirkan manusia tuh. Yang mengatakan Yesus Tuhan itu kan Roma 14 nomor 9. Diharuskan mati, bangkit supaya menjadi Tuhan. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu hanyalah Paulus. Sementara Bunda Maria tahu bahwa yang dia lahirkan itu adalah manusia. Manusia yang jenis kelaminnya laki-laki. Di dalam Lukas 2, dia disunat. Tetapi masalahnya, seolah-olah dia itu mati rasa kalian buat. Aduh. Janganlah menghujat ya bro ya. Karena sebenarnya kau sudah ketampol. Kau sudah malu sendiri. Ternyata ada mayat Tuhan. Setauku mayat manusia. Bangke-bangke binatang. Mayat Tuhan saya belum pernah dengar. Karena setahu manusia di dunia ini Tuhan tidak pernah mati bro. Kecuali hanya dalam keimananmu. User, selamat sore. User. Sardina. Gak sanggup menjawab kau, menghujat kau. Kan lucu kau. Loh. Halo kak, kakak kan minta naik ya, aku naikkan lah. Ini nereng mak, ini petukku nih. Sardinanya. Walah. Ya. Lucu. Ya anak. Halo anak. Fenty. Halo Fenty. Halo Bang Norak. Ya bang. Halo bang. Iya Bang Norak. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Iya ada yang mau disampaikan Bang. Ya, apa? Bang. Yang saya mau sampaikan di sini adalah saya mau tanya sedikit. Agama yang Bunda itu agama yang mengajarkan tentang apa? Apa? Agama Bunda itu agama yang mengajarkan tentang apa? Fenty agama apa dek? Agama Kristen. Kristen ya? Ya. Jadi? Makanya saya nanya agama Aduh, Bunda siapa yang noise ini? mengajarkan tentang apa? Agama kami mengajarkan tentang apa? Tentang ketawitan bang. Menyembah hanya kepada satu Tuhan. Iya. Tapi kok yang di Sukabumi itu gereja kok dihancurkan itu tuh agama yang agama Bunda mengajarkan begitu ya? Oh, itu karena mereka meniru di dalam Bible abang bang. Kok agama Bunda merusak tempat? Iya, ini saya bacakan ya bang ya. Iya saya bacakan ini bang.